Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya, apakah boleh bermain HP di masjid? Karena soalnya ada tulisan yang bermain HP tolong dimatikan. Pertanyaan yang bagus, Saudara Ubun. Jadi tadi pertanyaannya, apakah boleh bermain HP di dalam masjid karena ada tulisan yang bermain HP tolong dimatikan. Tolong dimatikan. Jadi bermain HP di dalam masjid itu boleh-boleh saja asal digunakan untuk hal yang bermanfaat. Seperti contohnya ketika deres tidak ada Al-Quran, kita menggunakan HP. Supaya apa? Supaya teknologi itu bermanfaat untuk kita. Kita sambil menunggu imam datang untuk sholat berjamaah, kita lebih baik deres daripada kita bermain Mobile Legend di masjid, mabar Mobile Legend, Zilong, Moskov, Popol Kupa, dan ataupun lainnya. Jadi intinya itu boleh asal digunakan untuk hal yang bermanfaat. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya lagi, apakah pakaian dan tempat mempengaruhi orang berdakwah? Baik, pertanyaan yang bagus Saudara Ubun. Pertanyaannya tadi, apakah pakaian dan tempat mempengaruhi orang dalam berdakwah? Perlu diketahui dulu, makna dakwah tersebut itu apa? Dakwah itu adalah ikmalul fikr fi aidatin nas, di mana memutar otak untuk menyelamatkan manusia. Contohnya, yang jauh diakali bagaimana caranya supaya ia dekat dengan Allah. Yang sudah lupa juga diakali supaya gimana caranya dia ingat kepada Allah. Maka dari itu secara umum dakwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara berbicara ataupun komunikasi. Contohnya seperti saya dengan teman-teman semua, ataupun khotib dengan ketika waktu khutbah, ataupun orang yang sedang melakukan wawancara, puisi, ataupun lainnya. Itu bisa disebut dengan dakwah bil lisan. Yang kedua, ada yang namanya dakwah bil hal, yaitu dengan cara mempraktekkan ataupun melakukan hal-hal kebaikan. Ketika kita sudah melakukan dakwah bil lisan, ketika ada orang yang sedang khutbah di hari Jumat, tapi setelah Jumatan dia membuang sampah sembarangan, itu bukan termasuk yang namanya dakwah bil hal. Dia harus mencontohkan perilaku yang terpuji seperti membuang sampah pada tempatnya ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain yang positif. Intinya mencontohkan kepada masyarakat bagaimana contoh pendakwah yang baik itu yang bagaimana gitu. Terus yang terakhir, yang 3, ada yang namanya dakwah bil kalam, yaitu dengan tulisan seperti kitab, seperti halnya majalah, koran ataupun apa, buku. Nah, ada buku yang menarik di sini, teman-teman semua bisa baca ya di sebelah saya ini. Ini namanya buku Takarub Cinta. Meskipun judulnya tentang percintaan, tapi isinya juga tentang ada dakwah-dakwahnya. Ya, masih ada banyak buku-buku yang perlu kalian pelajari. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah pakaian dan tempat mempengaruhi? Jelas mempengaruhi. Jika saya di sini, duduk di sini menggunakan pakaian seperti ini. Kalau saya menggunakan pakaian yang seperti ini, apakah seperti ini? Atau seperti ini? Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan kurang etis, kurang baik dilihat, pun kurang pantas gitu, mosok preman kayak gini mau dakwah. Jadi dakwah itu sebenarnya siapa saja itu boleh dakwah, boleh berbicara tentang keislaman, tidak ada yang melarang. Cuma kita harus tahu situasi dan kondisi yang seperti apa gitu. Nah, kalau seperti itu kan kurang cocok rasanya dilihat.
bukan kurang cocok, kurang nyaman untuk disaksikan. Misalkan saya berpakaian seperti ini pun ketika saya dakwah di pasar ataupun di terminal ataupun di lift ataupun di alun-alun, itu kan kurang pas. Ada ya dakwah di terminal. La 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 la. Na 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 ye. Emang ada ya dakwah di lift? La 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 la. Na 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 ye. Emang ada dakwah di pasar? La 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 la. Na 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 Nah, begitu. Jadi dakwah itu harus melihat situasi dan kondisi. Siapa yang kita akan ceramai itu juga salah satunya adalah salah satu faktor lah yang mempengaruhi. Kita tidak mungkin kan kita bicara sama bupati, wakil bupati dalam bentuk banner. Lah, emang ada. La 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 la. Na 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 Nah, jadi memang dakwah itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Cuma kita tetap harus melihat situasi, kita harus melihat kondisi, dan kita harus melihat kira-kira dakwah itu bisa diterima atau tidak di masyarakat. Contohnya ketika kita main bola di lapangan, kita bisa dakwah, tapi tidak dengan cara kita harus pakai sarung, harus pakai peci, harus pakai koko dan lain-lain. Contohnya ketika teman-teman ingin memimpin sebuah pertandingan, teman-teman bisa mengajari teman-teman lainnya untuk kita berdoa supaya diberi perlindungan kepada Allah sebelum bertanding. Nah, itu contoh dari dakwah juga. Jadi dakwah tidak selalu tentang berpakaian seperti ini. Karena apa? Contohnya seperti doa. Teman-teman berbicara sama orang Arab, mereka pakai bahasa Arab, kalian amin amin, padahal itu mereka dengan bicara bahasa, bukan sedang doa. Coba yang diamini bahasa atau doa? Paham? Nah, baru kesimpulannya itu seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya lagi, apakah mengazani orang meninggal pakai adzan subuh bisa bangun lagi? Bagus. Pertanyaan yang sangat-sangat wah gimana gitu. Apakah mengazani orang meninggal dengan adzan subuh bisa bangun lagi? Jangankan orang meninggal, orang yang belum meninggal juga ketika dengar adzan subuh belum mesti bangun, apalagi yang meninggal. Pertanyaan yang sangat gajah. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Kau diam. Udah malam. Nah, baik, berhubung waktu sudah malam, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu khairum minan nawm. As-salatu khairum minan nawm. Allah